Di hari pemakaman ayah, suamiku mengusirku dan membawa istri barunya ke rumah warisan. Tetapi senyum dingin yang kuberikan adalah hitungan mundur menuju jeritan histeris mereka 24 jam kemudian. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Udara dingin di Dago Pakar benar-benar menusuk tulangku sore itu, seolah ikut berduka atas kepergian ayah yang baru saja selesai kami antar ke peristirahatan terakhirnya. Hujan kecil turun tanpa henti, membasahi payung hitam dan karangan bunga, membuat setiap langkah kaki terasa berat dan penuh lumpur, bukan hanya lumpur tanah, tapi lumpur kenyataan yang baru saja menimpaku. Aku tahu, sejak jasad ayah masuk ke liang lahat, peran yang kupegang telah berubah total. Aku bukan lagi putri seorang konglomerat properti yang disegani, melainkan pewaris tunggal yang tiba-tiba menjadi target empuk bagi sepasang mata serakah yang duduk di kursi depan mobil. Sepanjang perjalanan pulang, aku duduk sendirian di jok belakang mobil limosin ayah, mendengarkan obrolan Sumbang Bram dan Ibu Mira di depan. Mereka sama sekali tidak membahas kenangan indah tentang ayah, tentang bagaimana beliau membangun mansion ini dari nol, atau betapa ayah adalah sosok yang bijaksana dan keras kepala. Mereka sibuk berbisik-bisik soal finishing marmer Italia di kamar utama dan berapa harga pasaran jam tangan mewah peninggalan ayah yang Bram incar. Suara Ibu Mira yang melengking saat menyebutkan merek jam itu membuatku harus menggigit bibir bawahku kuat-kuat. Sebuah upaya tolol untuk menghentikan gelombang mual dan amarah yang bergejolak di dalam perutku. Rasanya ingin sekali aku berteriak, menyuruh supir untuk menghentikan mobil ini, lalu menyeret dua manusia itu keluar dan meninggalkan mereka di pinggir jalan tol yang dingin dan sepi. Namun aku memilih diam, membiarkan mereka menari di atas panggung sandiwara yang mereka ciptakan sendiri. Kami akhirnya tiba di gerbang besi tempat tinggi yang menjadi penanda bahwa kami telah memasuki wilayah kekuasaan ayah. Mansion ini bukan sekadar rumah, ia adalah mahakarya ayah, sebuah bangunan bergaya Eropa klasik yang didirikan di atas lahan 3 hektar, lengkap dengan kebun teh kecil di belakang yang selalu menjadi tempat ayah merenung setiap pagi. Lampu-lampu kristal di dalam rumah menyala remang-remang, memberikan kesan hangat namun juga menampakkan kekosongan yang menjerit. Aku turun dari mobil tanpa menunggu Bram atau Ibu Mira. Dan tanpa sengaja aku mendengar Ibu Mira mendengus kesal karena sepatu mahalnya kotor. Lalu ia segera berjalan angkuh mendahuluiku. Oh, ya ampun, ini baru babak pertama, batinku. Kesadaran tentang keserakahan mereka membuat kepalaku jernih. Aku tidak boleh hancur sekarang. Aku berjalan melewati pintu utama, melewati ukiran kayu jati yang ayah bawa langsung dari Jawa Tengah. Dan mataku terpaku pada lukisan besar ayah yang tergantung gagah di dinding ruang keluarga. Ayah di sana, dengan tatapan tajam dan senyum kecilnya yang selalu menyembunyikan rencana besar yang tidak akan pernah bisa ditebak orang lain. Aku tahu, persis di balik senyum itu, ayah pasti sudah merancang sesuatu. Entah itu bom waktu, atau justru jalan keluar yang tak terduga. Karena ayah adalah orang yang paling mengerti betapa liarnya sifat Bram dan betapa dangkalnya Ibu Mira. Aku hanya punya kepercayaan pada kecerdasan ayah. Itulah satu-satunya bekal yang tersisa di dalam hatiku saat ini. Keheningan yang dingin itu tiba-tiba pecah ketika pintu utama kembali terbuka dengan kasar, membuat engselnya berderit protes. Seseorang masuk, dan kali ini bukan anggota keluarga atau kerabat yang datang melayat, melainkan seorang wanita muda berambut pirang dengan riasan berlebihan, Fiona, yang berjalan dengan langkah percaya diri. Terlalu percaya diri untuk seseorang yang baru pertama kali kulihat di rumah ini. Di tangannya, ia menggandeng seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 4 tahun yang mengenakan jaket kulit yang terlalu tebal untuk udara Dago yang dingin. Jantungku tidak berdebar. Anehnya, justru kepalaku terasa dingin. Aku hanya menatap Fiona dan anak itu, lalu melirik ke arah Bram yang berdiri tegak di tengah ruangan, menyadari bahwa ia baru saja menyalakan detonator pertama. Fiona sama sekali tidak menunjukkan rasa sungkan. Ia langsung menuju sofa kulit impor yang baru dibeli ayah tahun lalu dan duduk, menyandarkan punggungnya dengan santai, seolah ia adalah nyonya rumah yang baru saja kembali dari perjalanan jauh. Sungguh pertunjukan yang memalukan, pikirku. Ibu Mira dengan sigap merangkul Fiona,
menatapku dengan tatapan kemenangan yang menjijikan. Aku tetap berdiri di depan lukisan ayah, membiarkan Bram dan Ibu Mira mengumpulkan keberanian mereka untuk memulai sandiwara inti yang sudah mereka latih sejak ayah mulai sakit-sakitan. Nadia, dengar baik-baik. Suara Bram terdengar dalam dan dibuat-buat serius. Sebuah upaya konyol untuk menutupi getaran kegugupannya yang sudah kuhafal betul. Ia maju selangkah, menatapku dengan mata yang terasa asing, mata yang dipenuhi lapisan ambisi yang tebal. Mulai hari ini, Fiona dan anak kami akan tinggal di sini. Mereka adalah keluarga baruku yang sesungguhnya. Kau sudah tahu sejak lama, kan? Ah, itu dia. Keluarga baruku. Siska di skenario sebelumnya. Sekarang Fiona. Aku terpaksa menahan senyum di dalam hatiku. Betapa membosankannya alur cerita yang diciptakan oleh orang-orang serakah ini. Ibu Mira menimpali dengan nada yang jauh lebih tajam. Fiona sudah memberikan cucu laki-laki bagi keluarga kami, penerus nama keluarga. Sesuatu yang tidak bisa kau berikan selama 5 tahun pernikahanmu yang mandul itu, Nadia. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulut wanita yang seharusnya ku sebut ibu, aku merasakan sesuatu di dalam diriku yang telah lama mati, kembali mengeras, menjadi sebuah baja yang siap memantulkan semua hinaan mereka. Bram melanjutkan monolognya, suaranya naik 1 oktav, mencoba membangun kesan otoritas yang ia sendiri tidak miliki. Kita cerai, Nadia. Pengacara sudah memprosesnya. Kau akan segera menerima surat resminya. Sekarang, kau pergi dari rumah ini. Bawa saja semua pakaianmu. Cuma itu yang menjadi hakmu. Ia menunjuk sebuah koper tua yang tergeletak di dekat pintu. Koper itu adalah koper yang dulu kugunakan saat aku pertama kali datang ke rumah ini sebagai pengantin baru. Sangat puitis, pikirku sarkastik. Fiona yang sedari tadi diam, kini ikut bersuara, nadanya manja dan meremehkan. Kamar utama sudah jadi kamarku, Nadia. Sprei dan bantal-bantalnya tolong sekalian dibersihkannya. Aku alergi dengan barang bekas orang yang sedang berduka. Ia tertawa, dan tawa itu adalah pemicu terakhir yang kubutuhkan. Tiba-tiba, sebuah ketenangan luar biasa menyelimutiku. Semua amarah, semua rasa sakit, semua duka yang mengendap sejak 3 hari lalu mendadak menguap, digantikan oleh sebuah rasa gembira yang dingin dan penuh antisipasi. Aku mendongakkan kepalaku, dan kini, aku bisa melihat ayah dalam lukisan itu sedang tersenyum padaku, seolah berbisik, itu dia nak, detonator sudah ditarik. Sekarang giliranmu. Aku mengambil langkah maju, kakiku tidak goyah sedikit pun. Seolah lantai marmer di bawahku telah berubah menjadi fondasi yang kokoh. Aku berjalan mendekati Bram yang terlihat bingung melihat reaksiku. Ia mungkin berharap aku akan menangis, merangkul kakinya, atau bahkan berteriak histeris menolak. Baiklah, ucapku, suaraku rendah dan sangat jelas, terdengar begitu asing di telingaku sendiri. Aku akan pergi. Bram dan Ibu Mira saling pandang. Jelas mereka terkejut dengan betapa mudahnya aku menyerah. Wajah Ibu Mira menyeringai puas. Sementara Bram terlihat sedikit kecewa karena dramanya tidak berjalan sesuai skenario yang ia bayangkan. Hanya itu? Tanya Bram, mencoba memancing. Aku tersenyum. Bukan senyum kesedihan, bukan senyum kepasrahan, melainkan senyuman yang sangat lebar dan tulus. Sebuah senyuman yang menyembunyikan puluhan skenario mengerikan di baliknya. Senyum itu terasa sangat kuat, sangat dingin, dan sangat ganjil. Rasanya seperti aku baru saja memenangkan lotre, atau baru saja berhasil menipu seorang penipu ulung. Aku bisa melihat Ibu Mira tiba-tiba merasa tidak nyaman, matanya sedikit membelalak, seolah ia bisa membaca sesuatu yang mengerikan di balik senyumku itu. Ya, hanya itu, jawabku. Aku akan pergi. Tapi sebelum aku melangkah keluar dari pintu ini, izinkan aku mengucapkan satu hal saja. Aku melangkah mendekati Bram, menatapnya lurus-lurus, mengabaikan Fiona yang kini berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Bram, kau sungguh pria yang bodoh. Aku tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Aku melangkah ke koper tua itu, membukanya. Kosong. Aku hanya memasukkan dompet, ponsel, dan kunci mobil kecilku ke dalam tas tangan. Koper itu aku biarkan terbuka di tengah ruangan,
sebagai simbol betapa tak berharganya semua yang mereka miliki dibandingkan dengan apa yang kubawa di dalam kepalaku. Lalu, aku kembali menatap mereka. Ibu Mira yang kini memeluk Fiona erat-erat seolah ketakutan, dan Bram yang mematung dengan raut wajah kebingungan. "Selamat menikmati waktu kalian," bisikku pelan. Namun nadanya seperti sebuah doa yang jahat. "Kalian pantas mendapatkan apa yang akan datang, dan percayalah, ini akan jadi drama yang jauh lebih seru daripada yang kalian rencanakan." Aku berbalik, berjalan menuju pintu tanpa menoleh lagi. Setiap langkah kakiku terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat dari pundakku. Aku meninggalkan menshan itu, meninggalkan kemewahan, meninggalkan duka, dan meninggalkan 3 serigala yang baru saja menyambut takdir mengerikan mereka sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku tahu satu hal, ayah sudah menyiapkan permainannya, dan aku, sekarang, adalah pemain utamanya. Aku hanya perlu menunggu. Tepat 1 hari, dan seluruh dago pakar akan mendengar teriakan histeria mereka. Dan itu baru permulaan. Aku menarik napas panjang begitu kakiku menginjak trotoar di luar gerbang besi yang baru saja ku tinggalkan. Udara dingin dago yang tadinya terasa mencekam karena duka, kini terasa seperti udara bebas. Udara yang kusesap dalam-dalam untuk membersihkan sisa-sisa aroma pengkhianatan yang melekat di pakaianku. Aku berjalan menjauh dari menshan megah itu tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkahku adalah penolakan terhadap status korban yang Bram dan Ibu Mira ingin paksakan padaku. Rasanya sungguh aneh, meninggalkan segalanya, rumah, harta, status, dan bahkan suami. Namun aku tidak merasa kehilangan apa-apa. Sebaliknya, aku merasa sangat utuh. 10 menit berjalan menembus kabut tipis dan gerimis yang mulai mereda. Sebuah mobil sedan hitam berhenti perlahan di sampingku. Kaca jendela di sisi pengemudi turun, dan di sana sudah menungguku Pak Tigor. Orang kepercayaan ayah sekaligus kepala keamanan yang sejak tadi aku yakin sudah mengawasiku dari jauh. Beliau adalah pria parubaya yang tenang dan jarang bicara. Tetapi tatapannya selalu penuh kesetiaan yang tak tergoyahkan pada ayah dan kini padaku. "Sudah waktunya, Nona Nadia," kata Pak Tigor pelan. Tidak ada basa-basi atau pertanyaan. Seolah seluruh adegan pengusiran tadi hanyalah sebuah drama yang sudah diantisipasi. Aku masuk ke mobil, menutup pintu, dan langsung merasakan kehangatan yang kontras dengan dinginnya suasana di dalam rumah tadi. Kami tidak langsung bergerak. Aku membiarkan diriku bersandar sejenak, mengumpulkan detail untuk kuceritakan pada Pak Tigor. Mereka masuk, mereka angkuh, dan Bram resmi menceraikanku di depan Fiona. Ujarku, singkat, padat, dan tanpa emosi. Aku sudah memberikan senyuman terbaikku. Pak Tigor hanya mengangguk. Lalu ia tersenyum tipis, sebuah ekspresi langka yang membuat wajahnya yang keras terlihat lebih lega. "Bagus, Nona. Berarti rencana cadangan ayah sudah bisa kita jalankan." Ayah selalu tahu, satu-satunya cara mengalahkan keserakahan adalah dengan membiarkannya merasa menang terlebih dahulu. Kami pun meninggalkan kawasan Dago. Pak Tigor mengantarku ke sebuah kondominium mewah milik ayah di pusat kota yang sama sekali tidak diketahui oleh Bram dan Ibu Mira. Sambil menyetir, Pak Tigor menceritakan bagaimana ia sudah memutus semua koneksi vital ke menshan. Jaringan internet utama telah dialihkan, sistem keamanan dimatikan dari luar, dan yang paling penting, semua sinyal telepon di area menshan sudah diacak atas perintah ayah, persis seperti yang kurasakan tadi malam. Ayahku memang seorang jenius yang suka bermain catur 3 dimensi. Sementara aku sibuk menyerap informasi tentang benteng pertahanan terakhir ayah, di dalam menshan mewah itu, pesta kemenangan Bram, Ibu Mira, dan Fiona sedang mencapai puncaknya. Aku bisa membayangkan dengan jelas pemandangan kekacauan dan kemewahan norak yang mereka ciptakan. Ibu Mira pasti sudah mengklaim kamar tidur utama ayah. Sibuk merencanakan bagaimana ia akan mengganti semua tirai sutra peninggalan ibuku dengan beludru merah murahan. Aku yakin ia juga sudah membuka lemari pakaian ayah, mencoba-coba dasi Hermes dan jam tangan mahal yang Bram incar, meskipun itu jelas-jelas kebesaran di pergelangan tangannya. Semoga saja ia tidak merusak koleksi porselen antik ibuku, pikirku getir. Fiona, keluarga baru, pasti sudah sibuk memamerkan status barunya itu di media sosial. Mengambil foto-foto selfie dengan latar belakang marmer Italia,
sambil menggenggam gelas wine mahal yang tidak ia ketahui cara meminumnya dengan benar. Mungkin dia sudah menghabiskan waktu berjam-jam mencoba semua perhiasan yang ia pikir adalah warisan. Padahal sebagian besar adalah perhiasan imitasi mahal yang sengaja ayah beli sebagai pengalih perhatian. Aku bisa membayangkan betapa puasnya mereka. Merasa telah berhasil mengeliminasi musuh utama dan menguasai harta dengan begitu mudahnya. Mereka tidak tahu bahwa setiap detik yang mereka habiskan untuk merayakan adalah paku yang mereka tancapkan ke peti mati mereka sendiri. Setelah tiba di kondominium, aku tidak beristirahat. Aku langsung meminta Pak Tigor menghubungkan kami dengan Pak Dharma, penasihat hukum keluarga yang sangat kupercayai. Di ruang kerja yang minimalis dan terawat itu, di hadapan dua pria yang paling setia pada almarhum ayah, aku akhirnya membuka file digital yang ayah kirimkan kepadaku beberapa hari sebelum beliau berpulang. File itu berisi wasiat yang sesungguhnya. Rumah itu, mansion itu, ujarku sambil menunjuk peta digital di layar. Sudah dijual 2 hari sebelum ayah meninggal. Pak Dharma dan Pak Tigor hanya mengangguk tenang, seolah mereka sudah menduga hal ini. Ayah tidak meninggalkan Bram dan Ibu Mira dengan warisan. Lanjutku, suaraku menegang sedikit karena kagum pada kecerdasan ayah. Ayah meninggalkan mereka dengan konsekuensi. Uang hasil penjualan mansion itu dialihkan ke yayasan pendidikan milikku, yang juga didirikan oleh ayah. Semua dana aman. Ayah menjualnya kepada Tuan Haris, tambah Pak Tigor. Raut wajahnya berubah sedikit serius. Tuan Haris ini adalah konglomerat properti yang kejam, Nona. Beliau membeli tanah itu untuk dijadikan akses proyek terowongan tol baru. Beliau memberi waktu 48 jam untuk pengosongan, tapi ayah memintanya menunda 24 jam setelah pemakaman, hanya untuk memberi kesempatan pada kalian. Tuan Haris setuju, dengan satu syarat. Besok pagi, tepat jam 8, beliau akan datang dengan tim eksekutornya. Aku menghela napas panjang, mencerna detail yang mengejutkan ini. Ayah tidak hanya melindungi hartanya dari orang serakah, ayah juga menjebak mereka dengan cara yang paling menyakitkan, memberi mereka harta selama 24 jam sebelum menghancurkannya. Jadi, kataku, mengulas kembali rencanaku. Mereka akan bangun besok pagi sebagai penguasa mansion. Tetapi matahari terbit akan membawa mereka pada kenyataan bahwa mereka adalah penyusup di lahan milik pengembang paling kejam di Bandung. Betul, Nona. Dan ada satu hal lagi, sahut Pak Dharma, menyerahkan sebuah dokumen yang terlipat rapi. Di dalam dokumen wasiat terakhir ini, ayah juga menyatakan bahwa semua pinjaman yang digunakan Bram atas nama perusahaan untuk judi dan penggelapan dana harus ditagihkan secara pribadi kepada Bram. Ayah sudah mengajukan laporan penipuan ke kantor polisi, menunggu penyerahan bukti. Aku mengambil dokumen itu. Di dalamnya tertera angka fantastis yang pasti akan membuat Bram mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Inilah yang ayah sebut sebagai warisan yang sesungguhnya. Keadilan yang dibungkus dalam jebakan keserakahan. Malam itu, saat Bram, Ibu Mira, dan Fiona pasti sedang tidur pulas di atas bantal-bantal sutra, merayakan kekayaan palsu mereka, aku justru sibuk merencanakan detail kecil. Aku meminta Pak Tigor untuk mematikan sirkulasi air panas dan pemanas ruangan tepat pukul 7 pagi. Aku ingin mereka bangun dalam keadaan kedinginan dan tidak nyaman, sebelum mereka harus menghadapi neraka yang sesungguhnya. Aku ingin mereka merasakan sedikit penderitaan, sebelum mereka diusir dalam kehinaan. Aku menatap jam dinding. Kurang dari 12 jam lagi, drama ini akan mencapai puncaknya. Aku tidak sabar menunggu matahari terbit. Sementara aku tidur nyenyak di kasur empuk kondominium milik ayah, aku tahu betul di mansion Dago Pakar, malam itu adalah malam terpanjang dan terburuk bagi Bram, Ibu Mira, dan Fiona. Meskipun mereka tertidur di kamar utama yang dulunya adalah kamar orang tuaku, kemewahan itu terasa palsu. Aku bisa membayangkan Ibu Mira terbangun berkali-kali karena dingin. Pemanas ruangan sudah kumatikan tadi malam, dan udara Dago di ketinggian itu sangat kejam jika tidak ada penghangat. Aku tahu Ibu Mira pasti sudah mengeluh keras-keras pada Bram, menyalahkan kebodohan ayahku yang konon tidak becus merawat sistem pemanas. Kasihan sekali krim malam mahalnya harus menghadapi udara sedingin itu, pikirku geli. Sementara itu, Bram dan Fiona pasti bertengkar pelan di bawah selimut tebal,
Frustrasi karena sinyal telepon seluler mereka lenyap sepenuhnya. Fiona pasti tidak bisa berhenti mengeluh karena ia tidak bisa pamer status ratu barunya di media sosial. Padahal ia sudah memilih angle terbaik untuk foto di kamar tidur utama. Kepuasan mental yang kurasakan saat membayangkan penderitaan kecil mereka adalah hiburan yang tak ternilai harganya. Mereka mengira telah menguasai istana, padahal mereka hanya menyewa tenda darurat tanpa listrik di tengah badai. Tepat pukul 7 pagi, sesuai jadwal yang sudah kusetel, air panas di seluruh Menshan berhenti mengalir. Ini adalah sentuhan terakhirku, sebuah good morning call yang dingin sebelum kejutan besarnya. Saat alarm di kondominiumku berbunyi, aku bangun dengan perasaan sangat ringan, tidak ada lagi beban duka yang menyesakkan. Aku sudah menyelesaikan tugas terakhirku untuk ayah, dan kini, aku siap menonton pertunjukan. Di Menshan, aku yakin saat itu adalah momen keributan yang sempurna. Fiona pasti sudah menjerit saat mendapati air di pancuran kamar mandi mendadak berubah menjadi air es yang menyengat. Bram pasti panik, berpikir ada kerusakan pipa besar di rumah yang baru ia klaim sebagai miliknya. Aku bisa mendengar tawa ayahku dari langit. Betapa beliau pasti bangga melihat drama yang ia rancang dengan sangat cermat ini. Mereka yang serakah dan hanya memikirkan kemewahan pasti tidak pernah menyadari bahwa semua sistem di rumah itu dirancang untuk bekerja dengan baik hanya jika dioperasikan oleh orang yang benar-benar memahaminya, yaitu ayahku sendiri. Aku menghabiskan 1 jam berikutnya dengan sangat tenang. Aku mandi, merapikan pakaian sederhana yang kubawa, dan memasak teh herbal. Aku memilih gaun hitam kasual, bukan karena masih berduka, melainkan karena aku ingin terlihat formal saat menemui penjahat. Sambil minum teh, aku melakukan panggilan video singkat dengan Pak Dharma. Beliau memastikan semua dokumen sudah siap dan timnya sudah bersiap di kantor polisi. Nona Nadia tidak perlu khawatir, kata Pak Dharma dengan suara yang tegas dan profesional. Laporan tentang penggelapan dana oleh Tuan Bram sudah di tangan Kepala Reserse. Begitu Tuan Haris dan timnya tiba di sana, status mereka akan langsung berubah dari penyusup menjadi tersangka yang dicari. Aku mengangguk puas. Ayahku memang merencanakan ini lapis demi lapis. Pengusiran paksa oleh pengembang, diikuti penangkapan resmi oleh polisi. Sebuah paket lengkap yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku menutup panggilan itu, membiarkan diriku menikmati momen ketenangan yang hanya tersisa beberapa menit lagi. Tepat pukul 8:05, aku merasakan jantungku berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi yang membuncah. Di dalam hatiku, aku tahu Bram, Ibu Mira, dan Fiona sudah berkumpul di ruang tengah yang dingin, berdebat sengit soal siapa yang harus dipanggil untuk memperbaiki listrik, air, dan pemanas. Mereka pasti sedang menyusun rencana untuk menjual perhiasan imitasi ayahku demi menutupi biaya perbaikan. Padahal bencana yang sesungguhnya sudah meluncur menuju gerbang mereka. Jam dinding di kondominiumku berdentang 8 kali. Tepat saat dentangan terakhir menghilang, teleponku berdering. Itu adalah panggilan masuk dari Pak Tigor, yang sudah berada di posisi pengintaian di dekat Menshan. Aku menggeser tombol hijau. Nona Nadia. Suara Pak Tigor terdengar tegang, diiringi suara gemuruh yang keras di latar belakang. Mereka sudah datang. Gerbangnya sudah dihantam. Tim eksekutor Tuan Haris tidak bermain-main. Perhitungannya sudah dimulai. Gemuruh suara mesin berat dan dentuman baja yang menghantam tembok tiba-tiba memecah keheningan pagi. Suara itu begitu keras dan mendominasi sehingga getarannya terasa sampai ke tempatku berada. Meskipun aku berada di pusat kota. Aku memegang ponselku erat-erat, mendengarkan laporan langsung dari Pak Tigor, yang suaranya terdengar teredam oleh kekacauan yang terjadi di Menshan Dago Pakar. Gerbang utama sudah hancur. Nona. Mereka menggunakan ekskavator. Lapor Pak Tigor. Ada nada kagum dan ngeri yang bercampur dalam suaranya. Mereka masuk tanpa permisi. Puluhan orang berseragam hitam sudah mengepung rumah. Aku bisa membayangkan dengan jelas pemandangan di sana. Tembok tebal yang didirikan ayah dengan susah payah kini runtuh seperti tumpukan pasir oleh kebrutalan tim eksekutor Tuan Haris. Di dalam Menshan, situasi pasti sudah berubah menjadi kekacauan. Bram yang terbangun dalam keadaan dingin dan frustrasi karena tidak bisa mandi air hangat, kini pasti sudah pucat pasi melihat pemandangan itu.
Segala arogansinya yang ia kumpulkan semalam pasti sudah menguap, digantikan oleh ketakutan primitif. Mereka tidak sedang menghadapi rentenir biasa. Mereka menghadapi perusahaan pengembang raksasa yang tidak peduli pada hukum kecil, apalagi pada drama keluarga. Kini, mereka harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kekuasaan ayahku sudah berpindah tangan pada sosok yang jauh lebih menakutkan. Aku bisa mendengar teriakan melengking Ibu Mira dari ponsel Pak Tigor. Meskipun jaraknya jauh. Itu adalah teriakan histeris seorang wanita yang baru menyadari bahwa mahkota kemenangannya hanyalah ilusi. Aku membayangkan ia pasti sedang berlarian di ruang tengah, mencoba menyelamatkan tas-tas mahalnya atau mungkin perhiasan imitasi yang ia kira asli, sambil menyumpahi ayahku yang sudah tenang di kuburnya. Mereka sudah di teras. Nona, lapor Pak Tigor lagi. Kali ini suaranya lebih dekat dengan sumber keributan. Bram mencoba menahan mereka dengan menunjukkan salinan wasiat yang ia palsukan. Tapi Tuan Haris hanya tertawa. Mendengar Bram masih berpegangan pada kebohongan yang ia ciptakan, aku tidak bisa menahan senyum. Betapa piciknya ia. Ia tidak tahu bahwa wasiat yang ia pegang itu adalah sampah tak bernilai di hadapan surat jual beli yang asli, yang sudah ditandatangani ayahku dan Tuan Haris, seorang konglomerat yang perusahaannya bernilai triliunan. Itu seperti mencoba menghentikan badai dengan sehelai kertas tisu, pikirku. Bahkan dalam kepergiannya, ayahku berhasil menunjukkan betapa kecilnya Bram di mata dunia. Tiba-tiba, suara di ponsel menjadi lebih jernih, seolah Pak Tigor telah mendekati Bram. Aku mendengar suara Pak Tigor yang kini bersuara tegas dan lantang di tengah kekacauan. Suaranya sangat berwibawa, jauh berbeda dari nada tenangnya saat bersamaku. Tuan Bram Hadinata, teriak Pak Tigor, yang kini berpura-pura menjadi kepala tim eksekutor. Tanah ini sudah dijual secara sah dan lunas 2 hari yang lalu. Perjanjian pengosongan sudah berakhir pagi ini jam 8. Anda dan keluarga Anda adalah penyusup ilegal. Keluar dari rumah ini sekarang atau kami ratakan dengan tanah. Aku mendengar suara Bram yang panik mencoba membela diri. Suaranya bergetar antara amarah dan ketakutan. Ibu Mira kembali menjerit. Kali ini lebih keras, disusul suara Fiona yang menangis meraung-raung, bukan karena sedih, tapi karena ketakutan yang mencekik. Ia pasti baru menyadari bahwa suaminya bukan pahlawan kaya raya yang ia banggakan, melainkan seorang pecundang yang bahkan tidak tahu bahwa rumah yang ia klaim sudah menjadi milik orang lain. Kehidupan mewahnya runtuh lebih cepat daripada fondasi rumah ayahku yang mereka cemooh. Aku memberi isyarat kepada Pak Tigor untuk menjauh dan memutus panggilan. Aku tidak perlu mendengar detail kehancuran mereka lagi. Suara gemuruh di ujung telepon sudah cukup menjadi bukti bahwa babak pertama pembalasan ayahku telah selesai. Aku hanya duduk diam di sofa, merasakan kelegaan yang luar biasa. Sekarang giliranmu, Bram, bisikku pelan, menatap pantulan diriku di jendela kondominium yang disinari matahari pagi. Setelah rumahmu rata, giliran kasus hukum yang menantimu. Dinding yang ayahku bangun selama puluhan tahun kini runtuh dengan sekali ayunan baja besar, dan suara ledakan itu menjadi penanda pasti, permainan sudah berakhir. Aku tahu di balik pagar Menshahn yang sudah rata dengan tanah, Bram, Ibu Mira, dan Fiona pasti sedang mengalami puncak kehinaan mereka. Mereka terpaksa keluar dari rumah itu tanpa sempat berpakaian rapi, hanya dengan piyama tipis dan raut wajah yang lebih kusut dari kasur bekas. Aku membayangkan bagaimana Ibu Mira pasti panik. Riasan tebalnya luntur oleh air mata dan keringat ketakutan, menciptakan guratan hitam di pipinya yang sudah keriput. Ia pasti mencoba menyelamatkan segala sesuatu yang berkilauan, mungkin membawa patung perunggu berat yang ia kira antik, padahal itu hanya replika murahan dari toko mebel biasa. Seorang ratu yang kehilangan kerajaannya akan tetap bertindak seperti ratu, meskipun yang ia bawa hanyalah harta palsu. Fiona, dengan segala arogansinya, pasti sudah tidak bisa berkata-kata. Ia yang tadinya mengira akan menjadi nyonya besar yang tinggal di istana, kini diusir paksa, melihat tahtanya berubah menjadi tumpukan puing di hadapan matanya. Ia mungkin masih memegang ponselnya, meskipun tidak ada sinyal. Secara naluriah ia mencoba merekam bencana ini untuk membuktikan bahwa ini bukanlah salahnya. Aku bisa membayangkan ia menuntut Bram untuk melakukan sesuatu. Sementara Bram sendiri sudah kehilangan semua keberaniannya. Mereka sudah keluar. Nona,
Lapor Pak Tigor lewat pesan singkat. Di luar pagar, di pinggir jalan. Mereka hanya berdiri mematung. Barang-barang mereka dilemparkan ke trotoar. Semuanya tampak seperti tumpukan sampah. Membaca pesan itu membuatku tersenyum. Ayahku memang tahu cara melukai orang serakah. Bukan dengan melukai fisik, tetapi dengan menghancurkan harga diri dan panggung mereka. Aku membalas pesan Pak Tigor dengan instruksi pendek. Tunggu 10 menit. Biarkan mereka menikmati dinginnya dago tanpa rumah. Aku ingin mereka meresapi setiap detik dari kerugian itu, sebelum babak penangkapan dimulai. 10 menit yang ku nanti terasa begitu lama. Aku menghabiskan waktu itu dengan menatap wajah ayah di foto wallpaper ponselku. Wajah itu terlihat tenang, seolah ia ingin mengatakan padaku bahwa semua penderitaan yang ia alami saat sakit, saat ia dikelilingi oleh keserakahan, kini telah terbayar lunas. Kepercayaan ayah padaku adalah warisan terbesarku, bukan rumah atau uang. Saat jarum jam menunjukkan pukul 8.20, ponselku kembali bergetar. Kali ini panggilan dari Pak Tigor. Suaranya terdengar lebih hati-hati. Ada nada formalitas yang kembali. Nona Nadia, tim sudah sampai. Lapornya. Bukan tim kami, tetapi tim dari kepolisian. Pak Dharma sudah ada di lokasi, didampingi 2 petugas reserse. Seketika, rasa lega yang kurasakan berubah menjadi ketegangan yang dingin. Ini adalah babak final, babak yang mengharuskan Bram membayar semua kejahatan finansial yang ia lakukan. Aku meminta Pak Tigor untuk menyalakan kamera tersembunyi yang ia pasang di mobilnya, memposisikan ponselnya agar aku bisa melihat adegan penangkapan itu secara langsung dari kondominium. Di layar kecil ponselku, aku melihat adegan yang sungguh menyedihkan. Bram dan Ibu Mira berdiri di pinggir jalanan yang berlumpur. Bram mencoba menutupi dirinya dengan selimut tipis yang entah ia dapat dari mana, dan Fiona sibuk mengelap air matanya yang berbaur dengan maskara yang luntur. Mereka terlihat begitu kecil dan tak berdaya di hadapan kemegahan alat-alat berat yang masih beroperasi di belakang mereka. Lalu, di sisi kanan layar, muncul Pak Dharma dengan setelan jas rapi dan 2 petugas polisi berseragam. Pak Dharma berjalan lurus, tanpa keraguan sedikit pun. Ia berhenti di depan Bram yang matanya membelalak kaget. Bram pasti mengira polisi datang untuk menolong mereka dari pengembang jahat. Aku menahan napas. Ini bukan lagi tentang rumah. Ini adalah tentang keadilan. Di layar ponselku, aku melihat Bram berlari ke arah Pak Dharma dengan wajah penuh harapan palsu, mengira bahwa pengacara andal keluarga itu datang untuk menyelamatkan mereka dari para eksekutor kejam Tuan Haris. Pikirannya pasti sudah kacau, membayangkan Pak Dharma akan mengeluarkan surat sakti untuk menghentikan buldoser. Ekspresi wajahnya yang tadinya ketakutan kini berubah menjadi lega yang prematur. Selamat datang di babak final, Bram. Batinku dingin. Pak Dharma, dengan ketenangan seorang profesional yang sudah melihat segalanya, tidak tersenyum. Ia tidak membalas sapaan Bram yang terdengar serak. Ia hanya menggeser badannya sedikit, menampakkan 2 petugas polisi di belakangnya, yang langsung berjalan maju dan berdiri tegak di depan Bram. Wajah Bram seketika membeku. Ia pasti menyadari, dari tatapan dingin dan tanpa emosi para petugas itu, bahwa kedatangan mereka bukanlah kabar baik. Tuan Bram Hadinata. Suara Pak Dharma terdengar resmi dan memecah keheningan di tengah suara gemuruh mesin di belakang. Kedatangan kami ke sini bukan untuk urusan sengketa tanah. Ini adalah urusan hukum pidana. Ia mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua dari tas tangannya. Kami datang bersama kepolisian untuk menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh almarhum Bapak Handoko, atas dugaan tindak pidana penggelapan dana dan penipuan yang Anda lakukan terhadap perusahaan. Harapan Bram seketika runtuh, seolah kakinya terbuat dari tanah liat yang baru saja disiram air. Matanya membelalak lebar, menatap Pak Dharma dan polisi bergantian. Ia mencoba membantah, suaranya bergetar tidak karuan. Ibu Mira, yang sedari tadi merengek, tiba-tiba berhenti. Ia menoleh, melihat Bram, dan kini baru menyadari kedalaman masalah yang mereka hadapi. Bukan lagi kehilangan rumah, tapi kehancuran total. Ini fitnah. Pak Dharma, kau pasti salah paham. Ayahku tidak mungkin melaporkanku, teriak Bram,
Suaranya kini melengking seperti anak kecil yang merengek. Ia masih mencoba berlindung di balik status menantu kesayangan yang sudah tidak berlaku. Semua bukti sudah kami serahkan, Tuan Bram, balas Pak Dharma tanpa emosi. Termasuk salinan rekaman audio yang ayah Anda siapkan saat Anda memalsukan tanda tangan beliau untuk mencairkan pinjaman fiktif. Ayah Anda menyiapkan ini sejak 6 bulan yang lalu. Beliau tahu, penggelapan dana ini akan membawa Anda pada kehancuran perusahaan. Di layar, aku melihat Ibu Mira berlari ke arah Bram. Bukan untuk memeluk, melainkan untuk menyerangnya. Bram, kau bilang rumah ini aman. Kau menghancurkan kita. Dasar anak tidak tahu diri. Ibu Mira menjerit. Kemarahan dan ketakutan telah melunturkan semua riasan dan harga dirinya. Tawa kecilku lolos tanpa suara. Inilah yang ayah inginkan. Karma yang membuat mereka saling memangsa. Sementara Ibu Mira sibuk meracau, Fiona, yang sedari tadi hanya diam dan mengamati, mengambil keputusan cepat. Ia melirik tumpukan barang-barang di trotoar. Melirik Bram yang sudah dikelilingi polisi, dan lalu ia menatap anak kecilnya. Ia melepaskan genggaman tangannya dari Bram dan tanpa sepatah kata pun, ia berbalik. Ia berjalan cepat menjauh dari Bram dan Ibu Mira, menuju jalan besar. Fiona tahu betul, Bram yang masuk penjara tidak akan pernah bisa memberinya kehidupan mewah. Jangan pergi, Fiona. Jangan tinggalkan aku, teriak Bram, tetapi Fiona tidak menoleh. Ia menghilang di balik tikungan jalan, meninggalkan Bram hanya dengan Ibu Mira dan 2 petugas polisi. Tuan Bram Hadinata, Anda ditahan atas dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan, ujar salah satu petugas dengan suara datar. Ia mengeluarkan borgol baja yang mengkilap. Saat bunyi, klik, borgol itu terdengar keras di telingaku melalui ponsel. Aku merasakan sebuah kelegaan yang definitif. Itu adalah suara penutup dari babak gelap hidupku. Bram, dengan wajah malu yang luar biasa, tidak melawan. Ia hanya menunduk, menerima takdir yang sudah ia ciptakan sendiri. Ibu Mira ambruk ke tanah, meraung-raung di samping tumpukan barang-barang bekas yang tadinya ia kira adalah harta kekayaan. Drama itu berakhir, bukan dengan air mataku, melainkan dengan kehinaan mereka. Suara deru mobil patroli perlahan menjauh, membawa serta Bram dan jeritan terakhir Ibu Mira yang semakin lirih. Aku masih menatap layar ponselku, menyaksikan detik-detik terakhir Bram menghilang. Dia tidak menoleh ke belakang, tetapi sesaat sebelum masuk ke mobil, matanya sempat rangkat, dan aku melihatnya. Sebuah campuran antara kebencian, penyesalan yang terlambat, dan pengakuan total atas kekalahannya. Ekspresi itu bukanlah kemenangan bagiku, melainkan penutup babak yang terasa hampa, meninggalkan sebuah kekosongan yang dingin di tempat seharusnya ada gejolak amarah yang meledak. Aku menjatuhkan ponselku ke sofa. Keheningan segera menyelimuti ruang kerja di kondominium. Kehancuran itu terasa begitu total, dan entah kenapa, bukannya merasa puas, aku justru merasakan kelelahan yang luar biasa. Aku sudah merencanakan pembalasan ini, menjalaninya dengan kepala dingin, tetapi menyaksikan seseorang yang pernah kau cintai, sekalipun cintanya palsu dan serakah, dihancurkan secara sistematis tetaplah meninggalkan bekas luka. Bukan luka sedih, melainkan luka kesadaran betapa jauhnya aku telah melangkah dari Nadia yang polos dan penuh cinta 5 tahun lalu. Aku menarik napas panjang, mencoba mengusir bayangan tumpukan puing di dagu pakar. Aku tahu, Tuan Haris dan tim eksekutornya tidak akan membuang waktu. Mereka akan meratakan menshan itu, mengubahnya menjadi akses jalan tol, menghilangkan jejak terakhir dari rumah yang menyimpan kenangan manis dan kepahitan yang sama-sama kuat. Rumah itu sudah tak ada, dan itu bagus. Tidak ada lagi tempat bagi Bram dan Ibu Mira untuk kembali, bahkan dalam mimpi mereka. Ayahku tidak pernah meninggalkan masalah yang bisa diselesaikan orang lain. Beliau selalu menyelesaikan masalahnya sendiri, bahkan dari balik kubur. Tentu saja, drama belum sepenuhnya usai. Ibu Mira masih berada di lokasi, ditinggalkan sendirian di pinggir jalan dengan tumpukan barang-barang yang tidak penting. Wanita itu kini hanyalah gambaran paling menyedihkan dari keserakahan yang gagal. Ia tidak ditahan karena ia tidak terlibat langsung dalam pemalsuan dokumen yang Bram lakukan, tetapi ia kehilangan segalanya. Putranya di penjara,
rumahnya hancur, dan menantu perempuannya yang potensial sudah melarikan diri. Aku bisa membayangkan ia duduk di atas koper bekas, meratapi nasibnya, menyalahkan seluruh dunia kecuali dirinya sendiri. Aku mengirim pesan pada Pak Tigor untuk memantau situasi Ibu Mira, memastikan bahwa ia segera pergi dari area proyek. Tidak ada alasan bagiku untuk terlibat lebih jauh dalam kehinaan Ibu Mira, batinku. Aku sudah melakukan yang terbaik, menyelamatkan diriku dan warisan ayah. Aku tahu Pak Dharma akan mengurus detail formalitas, termasuk memastikan Bram tidak bisa lolos dari jeratan hukum dengan mudah. Kasus penggelapan dana ini begitu rapi dan solid, sebuah bukti nyata kecerdasan ayah yang melihat pengkhianatan ini sejak dini. Aku bangkit, berjalan ke cermin di ruang kerjaku. Aku menatap pantulan diriku. Bukan lagi wanita yang berdiri di depan makam ayah dengan tatapan kosong, tetapi seorang wanita yang matanya memancarkan ketegasan yang baru. Selama ini, aku hidup dalam bayang-bayang ayah dan kemewahan palsu Bram. Sekarang, cermin itu memantulkan Nadia yang siap memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Aku merasakan dorongan kuat untuk segera memulai babak baru. Babak yang benar-benar ayahku persiapkan untukku. Aku menghubungi Pak Dharma, memintanya untuk menemuiku di kantornya dalam waktu 1 jam. Aku harus keluar dari kondominium ini. Berdiam diri terlalu lama hanya akan memberiku waktu untuk mengenang kekalahan. Padahal aku di sini untuk merayakan kemenangan ayah. Aku ingin segera melihat dokumen yayasan, melihat cetak biru masa depan yang ayahku tinggalkan, yang jauh lebih berharga daripada semua beton dan marmer di Mensyah Dago Pakar. Saat aku membuka pintu kondominium, aku sempat bertemu pandang dengan Pak Tigor yang baru saja kembali. Wajahnya yang tegang kini terlihat lebih santai. Semua sudah selesai, Nona. Area sudah bersih, katanya singkat. Aku tahu dia tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Ibu Mira pasti sudah dijemput kerabat yang tersisa, atau diusir paksa oleh tim keamanan. Bagaimanapun caranya, ia sudah pergi. Aku berjalan keluar, menuruni lift, dan melangkah ke jalanan. Dunia terasa berbeda. Aku tidak lagi membawa beban kemewahan yang palsu. Aku membawa diriku sendiri, dengan sebuah tujuan yang jelas. Di mobil menuju kantor Pak Dharma, aku membiarkan pikiranku kembali mengulang ucapan ayah padaku, saat beliau pertama kali memberitahuku tentang rencana ini 6 bulan lalu, saat beliau tahu penyakitnya tidak akan tertolong. Ayah tahu betul bahwa saat beliau meninggal, Bram pasti akan mencoba merampas segalanya. Nadia, kata ayah kala itu, suaranya lemah tapi matanya tajam. Jangan tangisi harta. Nak, harta bisa dicari, tapi harga diri dan kebenaran itu tak ternilai. Ibu Mira dan Bram tidak mengerti hal itu. Mereka hanya melihat angka, mereka tidak melihat nilai. Ayah memberiku kunci brankas kecil di kantornya yang berisi dokumen yayasan dan semua bukti kejahatan Bram. Biarkan mereka merasa menang selama sehari. Biarkan mereka berjemur dalam keserakahan. Lalu, berikan mereka kado perpisahan yang sudah ayah siapkan. Ayahku merencanakan ini bukan karena dendam, melainkan karena cinta dan pelajaran. Beliau ingin aku belajar bahwa kekayaan terbesar adalah kemampuan untuk berdiri tegak, terlepas dari apa yang orang lain coba ambil darimu. Beliau ingin aku mengerti bahwa ada banyak orang di luar sana yang bernasib sama dengan ibuku, orang tua yang dieksploitasi secara finansial oleh anak-anaknya sendiri, dan ayah ingin yayasan ini menjadi suara bagi mereka. Aku tersenyum. Aku bukan hanya mewarisi uang dan properti. Aku mewarisi sebuah misi. Aku bukan lagi menantu yang teraniaya, tetapi ketua yayasan yang memegang kebenaran. Tiba di kantor Pak Dharma. Suasananya sangat formal. Di sana sudah menungguku 2 orang yang akan menjadi tangan kananku. Pak Dharma, penasihat hukum yang bijaksana, dan seorang wanita muda energik bernama Renata, yang akan mengurus operasional yayasan. Mereka menyambutku bukan dengan rasa kasihan, melainkan dengan rasa hormat yang mendalam. Pak Dharma menyerahkan dokumen tebal berwarna merah marun. Selamat datang di kehidupan baru Anda, Nona Nadia. Ini adalah surat resmi Yayasan Warisan Kebenaran. Visi ayah Anda sangat jelas. Menggunakan dana penjualan Mensyah untuk membiayai bantuan hukum bagi para lansia korban eksploitasi keluarga.
Rumah megah itu kini telah berubah menjadi perisai keadilan. Membaca kalimat itu membuatku meneteskan air mata. Air mata pertama sejak ayah meninggal. Bukan air mata duka, melainkan air mata haru. Ayahku, bahkan di saat-saat terakhirnya, masih memikirkan nasib orang lain. Aku menyeka air mataku cepat-cepat. Tidak ada waktu untuk larut dalam emosi. Aku harus bekerja. Baiklah, Pak Dharma, Renata. Kataku, suaraku kini mantap. Kita mulai dari mana? Aku ingin semua dana langsung bekerja. Aku ingin memastikan tidak ada lagi Bram atau Ibu Mira yang merampas hak orang lain. Renata tersenyum. Wajahnya berbinar-binar. Kita mulai dari yang paling mendasar. Nona Nadia. Memperkenalkan yayasan ini ke publik. Dan yang paling penting, ia terdiam sejenak. Kita harus mengirimkan surat penolakan keringanan hukuman kepada Bram. Dia sudah mengajukan permohonan, mengklaim bahwa ia adalah korban konspirasi keluarga. Aku tidak terkejut. Bram pasti akan terus berlindung di balik kebohongan. Aku menghela napas, mengambil pena di meja, dan menandatangani surat-surat awal dengan cepat. Aku menulis catatan kecil di sudut surat permohonan Bram. Keadilan ayahku tidak bisa dinegosiasikan. Keluar dari kantor Pak Dharma. Matahari sudah bersinar terik. Aku tidak lagi merasakan dinginnya dago, melainkan kehangatan dari tujuan hidup yang baru. Aku tahu, Bram dan Ibu Mira akan menghabiskan waktu bertahun-tahun meratapi nasib mereka. Sementara itu, aku, sang mantan istri yang teraniaya, akan sibuk membangun benteng kebenaran ayahku. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Energi yang kumiliki setelah meninggalkan kantor Pak Dharma sungguh luar biasa. Rasanya seperti aku baru saja diberi ulang tahun kedua. Tidak ada lagi waktu untuk memikirkan Bram atau Ibu Mira. Fokusku kini sepenuhnya beralih pada Yayasan Warisan Kebenaran, sebuah nama yang ayah pilih dengan penuh makna. Ayah ternyata sudah menyiapkan sebuah gedung perkantoran kecil di daerah Sudirman, yang juga tidak pernah Bram ketahui, untuk dijadikan markas yayasan. Minggu-minggu pertama adalah masa yang sangat sibuk, mengubah ruangan kosong menjadi kantor yang berfungsi, merekrut tim yang solid, dan merumuskan strategi untuk membantu para lansia korban eksploitasi. Aku bekerja berdampingan dengan Renata dan Pak Dharma, dan aku menemukan rasa damai yang tidak pernah kudapatkan selama menikah. Di sini, aku dihargai bukan karena statusku sebagai istri Bram, tetapi karena visiku. Tidak lama kemudian, berita tentang Yayasan Warisan Kebenaran mulai menyebar, dan tentu saja, hal itu tidak bisa dipisahkan dari skandal di Dago Pakar. Media massa ramai memberitakan kisah kehancuran menshan itu dan penangkapan Bram karena penipuan besar. Ada yang bersimpati padaku, menyebutku janda baja, tetapi banyak juga yang menuduhku kejam, sengaja menjebak suamiku sendiri. Aku belajar dengan cepat bahwa kebenaran yang sederhana seringkali lebih sulit dipercaya daripada drama kebohongan yang rumit. Aku sama sekali tidak peduli dengan opini publik. Yang kupedulikan adalah surat-surat permohonan bantuan yang mulai menumpuk di mejaku, kasus-kasus yang menyayat hati, persis seperti apa yang ayahku alami. Hanya saja korbannya adalah orang-orang biasa yang tidak punya koneksi seperti Pak Dharma. Disinilah letak humor dan ironi terbesar. Uang dari penjualan rumah yang sangat Bram inginkan, kini kugunakan untuk melawan orang-orang seperti dia. Suatu sore, saat aku sedang meninjau kasus seorang kakek yang sertifikat rumahnya digelapkan oleh cucunya sendiri, Pak Tigor datang ke kantor dan menyerahkan sebuah amplop lusuh. Ini dari titipan lembaga pemasyarakatan. Nona, ujar Pak Tigor. Raut wajahnya seperti menahan jijik. Tuan Bram yang mengirimkannya. Aku mengambil amplop itu. Bau lembab dan asam langsung tercium. Aku membukanya perlahan. Tulisannya tangan Bram yang biasanya rapi, kini terlihat kasar dan penuh tekanan. Isinya tidak mengejutkan. Surat itu penuh dengan tuduhan, ratapan, dan permintaan konyol. Ia menuduhku merencanakan konspirasi, menggunakan ayah untuk menjebaknya, dan menuntutku untuk menarik laporan polisi, mengklaim bahwa ini semua adalah salah paham keluarga yang terlalu dibesar-besarkan. Ia bahkan berani memintaku mengirimkan uang untuk memperbaiki kondisi hidupnya di dalam penjara. Aku tertawa kecil,
tawa yang kering dan tidak mengandung kebahagiaan. Itu adalah tawa lega karena aku tahu Bram tidak akan pernah berubah. Ia masih Bram yang sama, yang tidak pernah mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Ia bahkan masih menyalahkanku atas dinginnya udara Dago saat ia diusir. Bagaimana dengan Ibu Mira, Pak Tigor? Tanyaku sambil melipat surat itu kembali. Ibu Mira sudah tinggal dengan adik iparnya di luar kota, Nona. Tapi kami dengar kehidupannya tidak enak. Ia mencoba menghubungi teman-teman arisannya, tetapi semua sudah tahu kisahnya. Ia sudah kehilangan panggungnya. Tidak ada yang mau bergaul dengan wanita yang putranya dipenjara karena menipu mertuanya sendiri. Mendengar kabar itu, aku tidak merasa senang, tetapi aku merasa lega. Ibu Mira mendapatkan konsekuensi dari pilihannya. Ia kehilangan status sosialnya, yang baginya jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Aku mengambil surat permohonan keringanan hukuman Bram yang sudah kutandatangani penolakannya, dan meletakkannya di atas meja. Lalu, aku meletakkan surat Bram dari penjara itu tepat di sampingnya. Aku tidak perlu membalas surat itu. Pekerjaanku, yayasanku, dan kebebasanku adalah balasan yang jauh lebih mematikan daripada kata-kata. Aku memanggil Renata dan Pak Dharma. Lupakan surat ini, kataku, sambil menunjuk surat Bram. Kita punya kasus baru. Seorang nenek di Cirebon diusir oleh anaknya. Kita harus segera terbang ke sana besok pagi. Keadilan tidak bisa menunggu. Dengan begitu, aku membuang Bram dan semua kenangan buruk itu ke sudut pikiranku, lalu fokus pada tumpukan dokumen kasus yang menungguku. Membangun kembali kehidupan ayahku dan membantu orang lain adalah cara terbaik untuk membuktikan pada Bram dan Ibu Mira bahwa warisan sejati bukanlah harta yang bisa dirampas, melainkan tujuan hidup yang tak ternilai harganya. 6 bulan berlalu sejak Mensyah Dago Pakar diratakan, dan kini suara gemuruh mesin di sana telah digantikan oleh hiruk-pikuk di kantor Yayasan Warisan Kebenaran. Aku tidak lagi mengukur keberhasilanku dari nilai properti atau kemewahan mobil, tetapi dari senyum lega para lansia yang berhasil kami bantu. Aku menemukan kebahagiaan yang jauh lebih otentik saat menyaksikan Pak Dharma berhasil mengembalikan sertifikat tanah seorang nenek dari cengkraman anaknya yang berjudi. Setiap kasus yang kami menangkan adalah pengingat bahwa ayahku benar. Kekuatan terbesar adalah berdiri di sisi kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu sangat tidak populer. Yayasan ini berkembang pesat. Dana dari penjualan Mensyah ayah bukan hanya menjadi modal, tetapi juga menjadi perisai bagi mereka yang lemah. Aku dan Renata kini sering bepergian keluar kota, mendirikan posko bantuan hukum di daerah-daerah terpencil, jauh dari gemerlap kehidupan palsu yang pernah kuhidupi bersama Bram. Aku ingat suatu pagi, Pak Tigor datang ke kantorku dan tersenyum geli. Nona Nadia, ada kabar lucu dari Jakarta. Katanya, tidak bisa menahan tawa. Ibu Mira sedang mencari pekerjaan sebagai guru les privat di sebuah perumahan kumuh. Ia mencoba menyembunyikan identitasnya, tetapi aksen sombong dan tas bermerek KW-nya membuat semua orang tahu ia adalah Ibu Mira yang jatuh miskin. Aku hanya menggelengkan kepala. Tawa kecilku lolos. Ibu Mira tetaplah Ibu Mira, yang tidak bisa lepas dari citra palsu dan kesombongan. Aku tidak merasa iba sama sekali. Paling tidak, ia kini harus bekerja dan merasakan bagaimana mencari nafkah tanpa mengandalkan harta orang lain. Itu adalah pelajaran yang tidak akan pernah ia dapatkan di dalam Mensyah mewah. Fokusku kembali ke pekerjaan, tetapi di tengah kesibukan itu, aku menyadari ada perubahan lain dalam hidupku. Aku mulai merasa nyaman dengan kehadiranku sendiri. Ketergantungan emosional yang dulu kurasakan terhadap Bram telah sepenuhnya menghilang, digantikan oleh kemitraan yang kuat dengan Pak Dharma dan Renata. Hubunganku dengan Pak Dharma, meskipun murni profesional, memberiku rasa aman yang berbeda, rasa aman yang didasarkan pada rasa hormat dan tujuan yang sama. Suatu sore, saat pulang dari Cirebon setelah menyelesaikan kasus yang sangat rumit, kami melewati kawasan Dago. Aku meminta supir untuk melambat. Jendela mobilku jaga agar tetap tertutup. Aku melihat lahan yang dulunya Mensyah megah ayah kini telah berganti menjadi jalan aspal mulus yang mengarah ke terowongan tol baru. Tidak ada sisa dari rumah itu. Tidak ada puing. Tidak ada pagar besi tempah. Tidak ada pohon Kamboja yang menaungi pemakaman palsu.
Rumah itu telah lenyap sepenuhnya, seolah ayahku sendiri yang menghapusnya dari peta kenangan. Aku tidak merasa sedih. Aku merasakan penutupan yang sempurna. Di tempat yang dulu penuh dengan kepalsuan, kini ada infrastruktur yang bermanfaat bagi banyak orang. Ayahku memastikan bahwa warisan terakhirnya adalah manfaat, bukan beban. Aku tersenyum, bukan senyum sinis seperti saat aku meninggalkan Bram, tetapi senyum yang penuh rasa syukur. Ayahku tidak hanya memberiku kekayaan materi, ayahku memberiku kesempatan untuk memulai hidup yang benar-benar bersih, bebas dari bayang-bayang masa lalu yang kotor. Mantra kotor Ibu Mira bahwa aku akan hidup sendirian dan dikutuk telah patah. Aku tidak sendirian. Aku dikelilingi oleh tujuan yang mulia. Dan itu, sungguh, adalah hadiah yang tak tertandingi. Dinding kaca kantor Yayasan Warisan Kebenaran memantulkan cahaya matahari pagi, dan dari ketinggian lantai 7 ini, aku bisa melihat lanskap kota Jakarta yang sibuk, sebuah pemandangan yang terasa sangat kontras dengan ketenangan yang kini kurasakan. 2 tahun telah berlalu sejak mensah megah di Dago Pakar itu diratakan, dan sejak saat itu, setiap hari adalah bukti nyata betapa jeniusnya rencana ayahku. Kehancuran yang Bram dan Ibu Mira alami telah menjadi fondasi yang kokoh bagi sebuah bangunan yang jauh lebih berharga. Aku tidak lagi memikirkan kemewahan yang dulu kurasakan. Aku kini dikelilingi oleh tumpukan berkas kasus, bau kertas lama, dan deru mesin fotokopi. Tetapi semua itu terasa lebih hangat daripada parfum termahal atau marmer termahal di dunia. Di sini, di tengah hiruk-pikuk keadilan, aku menemukan diriku yang sesungguhnya. Aku, Nadia, adalah kepala Yayasan Warisan Kebenaran, sebuah nama yang kini mulai dikenal dan disegani sebagai pelindung bagi mereka yang tidak punya suara. Pencapaian yayasan ini dalam 2 tahun pertama sungguh melampaui ekspektasi. Kami tidak hanya memenangkan kasus per kasus, kami mengubah pola pikir. Aku, Pak Dharma, dan Renata berhasil mendirikan rumah singgah di Bogor, sebuah tempat sederhana yang kini menjadi surga bagi para lansia korban eksploitasi. Di sana, mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga pemulihan emosional. Uang hasil penjualan rumah yang Bram sangka akan ia nikmati untuk membeli mobil mewah, kini dibelanjakan untuk makanan bergizi dan terapi psikologi bagi para korban pengkhianatan. Ironi itu terasa manis. Aku ingat betul salah satu kasus pertama kami yang paling berkesan, kasus kakek Johan. Kakek itu diusir dari rumahnya oleh anak perempuannya sendiri yang ingin menjual tanah tersebut untuk modal bisnis gagal. Kakek Johan datang ke yayasan dengan mata kosong, kehilangan harapan. Setelah perjuangan hukum yang panjang dan melelahkan, kami berhasil mengembalikan hak milik kakek Johan sepenuhnya. Saat kakek itu memelukku sambil menangis, air matanya membasahi bahuku, aku merasakan sensasi yang jauh lebih mendalam daripada kepuasan melihat Bram diborgol. Rasanya seperti ayahku sendiri yang sedang memelukku, memberiku persetujuan bahwa aku telah memilih jalan yang benar. Itulah saat di mana aku sepenuhnya meninggalkan dendam dan memeluk misi. Namun, di tengah kesibukan konstruktif itu, sesekali bayangan gelap dari masa lalu tetap datang. Biasanya, bayangan itu datang dalam bentuk amplop lusuh dari balik jeruji besi. Surat dari Bram. Surat terakhir yang kuterima, sekitar 3 bulan lalu, sungguh merupakan mahakarya dari kepicikan dan penyangkalan. Ia menulis tentang kesendiriannya, tentang Ibu Mira yang tidak pernah datang menjenguknya, karena Ibu Mira sendiri sudah tidak punya uang untuk ongkos dan gengsi untuk menampakkan diri, dan ia masih, dengan segala kepastian yang tolol, menuntut keadilan dari ayahku. Ia mengklaim bahwa ayahku memanipulasi hukum dan bahwa ia, Bram, adalah korban dari konspirasi gila seorang istri yang cemburu. Ia bahkan menulis dengan penuh keyakinan bahwa aku dan Pak Dharma pasti memiliki hubungan gelap dan bekerja sama untuk menghancurkannya. Aku membaca surat itu di ruanganku, sambil minum teh. Reaksiku, tawa yang renyah dan penuh kelegaan. Aku tidak lagi merasakan amarah, hanya iba. Bram tidak akan pernah belajar. Penjara telah mengurung fisiknya, tetapi pikiran dan jiwanya tetap terperangkap dalam penjara keserakahan yang ia bangun sendiri. Ia akan menghabiskan 8 tahun ke depan menyalahkan semua orang, dan 8 tahun itu akan berlalu lebih cepat daripada waktu yang kubutuhkan untuk membaca selembar suratnya.
Aku meremas surat itu menjadi bola kecil dan membuangnya ke tempat sampah, membiarkan pengakuan ketidakberdayanya menjadi santapan tong sampah. Sementara Bram di penjara, nasib Ibu Mira lebih brutal. Beliau kehilangan segalanya yang ia hargai, status, nama baik, dan lingkungan sosial. Aku mendapat kabar dari seorang teman yang kebetulan tinggal di kota tempat Ibu Mira diasingkan, bahwa Ibu Mira kini bekerja serabutan. Ia tidak bisa lepas dari kebiasaan lamanya. Ia selalu mencoba memamerkan perhiasan imitasi dan tas tiruannya, meskipun ia kini tinggal di kontrakan sempit. Tentu saja, itu hanya mengundang cemoohan. Ia menjadi bahan gosip dan tontonan. Tanpa panggung mewah dago, kesombongan Ibu Mira hanyalah komedi tragis yang tidak lucu. Aku mengirimkan bantuan finansial secara anonim melalui gereja setempat, bukan karena kasihan pada dirinya, tetapi karena aku harus membersihkan hatiku dari jejak kebencian yang ia tinggalkan. Kehidupan pribadiku pun menemukan ritme yang baru. Aku sering menghabiskan waktu dengan Pak Dharma dan Renata di luar jam kerja, merencanakan kampanye atau sekadar menikmati kopi. Aku menemukan bahwa Pak Dharma, di balik ketenangan profesionalnya, adalah pria yang memiliki hati yang sangat baik dan selera humor yang dewasa. Hubunganku dengannya dibangun di atas rasa hormat yang mendalam, sebuah fondasi yang sama sekali tidak ada dalam pernikahanku dengan Bram. Tidak ada lagi drama, tidak ada kepalsuan, hanya dua orang dewasa yang bekerja untuk tujuan yang sama, yang saling menjaga dan menghargai. Aku tahu, ayahku pasti tersenyum melihat kemitraan ini. Suatu malam, aku berdiri di balkon kondominiumku, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Aku memegang sebuah kotak kayu kecil yang ayah berikan padaku, bukan kunci atau dokumen penting, melainkan sebuah perekam suara kecil. Di dalamnya, ada satu rekaman. Itu adalah suara ayah, yang direkam sebulan sebelum beliau meninggal. Nadia putriku, suara ayah terdengar serak, tetapi jelas. Warisan terbesar ayah bukanlah rumah di Dago. Warisan terbesar ayah adalah yayasan ini. Ayah memberikannya padamu agar kau tahu, bahwa setelah semua kepalsuan dan pengkhianatan, kau masih bisa memilih kebenaran. Jangan pernah takut untuk memulai dari nol. Nak, karena hanya di atas nol, kau bisa membangun sesuatu yang sungguh kokoh dan tidak bisa dihancurkan oleh keserakahan. Hiduplah dengan tujuan. Hiduplah dengan kebebasan. Ayah mencintaimu. Aku memutar rekaman itu hingga usai. Air mataku menetes, tetapi kali ini adalah air mata kekuatan. Ayahku telah mengubah kehinaan menjadi sebuah kemuliaan, mengubah puing menjadi perisai. Aku menyeka air mataku, mematikan perekam itu, dan menaruhnya kembali ke tempatnya. Aku menatap langit. Bram di penjara, Ibu Mira diasingkan, dan Fiona sibuk mencari target baru yang sayangnya sudah tahu kisahnya. Sementara itu, aku, sang janda yang diusir, kini memimpin sebuah gerakan. Aku telah menemukan kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak bisa diambil dengan ancaman. Aku tersenyum, senyum yang tidak perlu disembunyikan lagi. Inilah akhir dari drama Dago, dan awal dari warisan kebenaran yang akan terus menyala.